Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 1000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-18, Rencana Boruto. Kedatangan Hidari dan Matsuri membuyarkan semua rencana kabur dari Boruto, dan sekarang mereka harus menyusun rencana baru. Yang lebih mengkhawatirkan, Sarada menjadi target utama Hidari. Dengan wajah tegang, Boruto berkata, "Sialan, mereka membuat semuanya makin rumit." Sarada bertanya, "Mitsuki, apakah kau bisa menahannya?" Mitsuki merespons, "Untuk saat ini, aku masih bisa menahan entitas ini." Namun, situasinya semakin tegang, dan Boruto, Sarada, serta Mitsuki harus mencari strategi terbaik untuk menghadapi ancaman dari Hidari dan Matsuri. Mitsuki melancarkan serangan Raiton Hebi Ikazuchi, namun serangannya dengan mudah ditahan oleh Matsuri menggunakan teknik tanahnya. Sementara itu, Boruto telah kembali menggunakan Uzuhiko dan bersiap menyerang Hidari. Namun, dengan sangat mudah, Hidari dapat menghindari serangan Boruto dengan menggunakan tanda cakarannya. Di sisi lain, Sarada juga mengambil inisiatif dengan menggunakan teknik Katon untuk menyerang Hidari, namun Hidari dapat dengan mudah menyerap serangan Katon tersebut menggunakan mata Rinnegan-nya. Situasinya semakin rumit, dan mereka harus berpikir cepat untuk menemukan celah dalam pertarungan melawan Hidari dan Matsuri. Di dimensi Shinju, Jura dan Bak tengah berdiskusi tentang strategi untuk menemukan Kawaki dengan lebih cepat guna menangkap Naruto. Bak memberikan saran, apakah kita harus kembali ke Konoha untuk memancing Kawaki? Jura merespons, "Ide yang bagus, sepertinya kita berdua akan kembali ke Konoha untuk menarik perhatian Kawaki." Bak hanya terdiam, mendengarkan jawaban Jura. Jura melanjutkan, "Selain itu, kita perlu menambah pasukan. Semakin banyak, semakin kuat." Mereka berdua sepakat bahwa strategi ini akan meningkatkan peluang mereka untuk berhasil menemukan dan menangkap Naruto. Di Konoha, Eida masih merasa takut saat mencoba mengawasi para Shinju dengan mata Senrigan-nya. Ketakutannya ini muncul karena saat Eida berusaha memantau para Shinju yang sedang berdiskusi, Bak mampu merasakan keberadaan Eida, menciptakan rasa takut dalam dirinya. Dalam situasi ini, Daemon menjadi satu-satunya pelindung bagi Eida, terutama setelah sikap acuh Kawaki dan kepergiannya dari Konoha. Eida mencoba mencari cara lain untuk menghadapi para Shinju tanpa harus mengawasi mereka, terutama karena Eida tidak tahu rencana apa yang mereka miliki setelah kehilangan keberanian untuk terus memantau. Sementara itu, Kawaki keluar dari portal dimensi dan menemukan dirinya berada di suatu tempat yang asing dan tak dikenal. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian, Kawaki menghela nafas frustasi seraya mengucapkan, "Sialan, susah sekali untuk mencari jejak tubuh asli Jubi." Keberadaan Kawaki pada saat ini ternyata mengungkapkan bahwa ia memiliki rencana yang secara kebetulan sejalan dengan Boruto, yakni mencari tubuh asli Jubi untuk kemudian dihancurkan, dengan harapan bahwa tindakan tersebut dapat menghilangkan para Shinju dan mengembalikan kedamaian ke dunia shinobi. Rencana ini dianggap sebagai solusi yang paling masuk akal untuk mengatasi ancaman Shinju, membawa aspek strategis dan taktis yang mendalam dalam upaya mereka untuk memulihkan keseimbangan dalam dunia shinobi. Kembali ke istana Otsutsuki, pertarungan antara Hidari melawan Boruto dan Sarada, serta Matsuri melawan Mitsuki semakin memanas dengan ledakan-ledakan dan kepulan asap yang menyertai serangan mereka. Boruto, tak ingin ketinggalan, menggunakan teknik petirnya, dan Hidari dengan sigap membalasnya dengan Chidori untuk menghalau serangan tersebut. Sarada turut beraksi, mengeluarkan Chidori dengan maksud membantu Boruto. Dengan kecepatannya, Sarada berhasil mendekati Hidari, bersiap untuk menyerang. Namun, ketika melihat wajah Hidari, tiba-tiba kenangan tentang wajah ayahnya menghampiri Sarada, menghentikannya sejenak. Lengah akibat refleksi tersebut membuat Hidari dengan cepat memanfaatkan peluang dan mencekik leher Sarada. Situasi ini menambah kompleksitas dalam pertarungan, menunjukkan bahwa selain fisik,
Pertempuran juga melibatkan aspek emosional yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para shinobi. Dengan berkembangnya konflik, pertanyaan tentang hasil akhir pertarungan dan nasib karakter-karakter utama semakin memuncak, menambah ketegangan dalam alur cerita yang semakin mendalam. Saat melihat Sarada berada dalam bahaya, Boruto dengan sigap mengambil tindakan cepat. Dengan menggunakan teknik Hiraishin, Boruto berpindah dengan cepat di sekitar Hidari. Dengan pedang Kusanaginya yang diambilnya, Boruto tanpa ragu langsung memotong tangan Hidari. Tanpa bisa menghindar, tangan Hidari terputus dan menyebabkan Sarada terjatuh. Boruto, dengan refleks yang cepat, berhasil menangkap Sarada sebelum jatuh. Dalam kekhawatiran, Boruto bertanya, "Kau baik-baik saja Sarada?" Sarada menjawab, "Aku tidak apa-apa Boruto. Mungkin aku hanya merasa terkejut dan teringat wajah ayah." Namun, kejutan datang ketika tangan Hidari yang terputus dengan cepat pulih dan tumbuh kembali, menunjukkan bahwa lawan yang dihadapi Boruto dan Sarada memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Situasi semakin rumit, dan pertarungan menjadi semakin kompleks dengan munculnya kembali kemampuan regenerasi super cepat dari musuh yang mereka hadapi. Pertarungan sengit antara Mitsuki dan Matsuri terus berlanjut, dan Matsuri masih menunjukkan ketangguhannya tanpa terdesak oleh teknik Sage mode yang digunakan oleh Mitsuki. Meskipun demikian, Matsuri mengakui keunikan dari teknik Sage mode yang dimiliki oleh Mitsuki. Ia menyadari bahwa teknik ini mampu menyerap energi-energi alam dan meningkatkan kemampuan penggunanya, sebuah konsep yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh pohon Shinju. Matsuri menyatakan, "Teknikmu sungguh menarik, aku merasakan energi alam yang besar." Ungkapan keterkesanan Matsuri menunjukkan rasa hormatnya terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Mitsuki. Meski mendengar pujian tersebut, Mitsuki hanya menatap Matsuri dengan wajah yang penuh kemarahan. Tanpa banyak kata, Mitsuki bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya, menegaskan bahwa dia tidak akan lengah dalam pertempuran ini. Pertarungan antara Mitsuki dan Matsuri menjadi semakin menarik dengan dinamika unik antara teknik Sage mode dan strategi pertarungan dari kedua belah pihak. Boruto dan Sarada bersiap kembali untuk menahan serangan dari Hidari. Hidari menggunakan teknik Katon yang besar. Sarada dengan cepat menggunakan teknik Katonnya juga. Kedua teknik Katon tersebut beradu dan kembali menghasilkan sebuah ledakan besar dan kepulan asap. Setelah asap itu menghilang, Boruto dengan cepat sudah berada di depan Hidari dan bersiap untuk menyerangnya menggunakan Kusanagi berlapis petir ungunya. Keraguan untuk tidak melukai para Shinju sudah tidak jadi masalah bagi mereka, karena mereka tahu jika Shinju tersebut akan dengan cepat menyembuhkan dirinya. Apakah serangan Boruto kali ini akan berhasil membuat Hidari mundur, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri? Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-18, Rencana Boruto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.